Pria muda ini terlihat seperti sedang pamit pada kakeknya, namun menyelipkan ponsel ke dalam sakunya. Setelah penguburan, dia mengiriminya pesan. Keesokan harinya mendapat jawaban lagi. Craig dengan cepat mengangkat telepon dan melihatnya. Rangkaian karakter yang aneh, 3 huruf C besar dan 2 huruf A kecil. Dia bergegas ke bawah untuk menemukan ayahnya, memberitahunya bahwa kakeknya telah mengiriminya pesan teks di tengah malam. Sang ayah berkata mungkin ada masalah dengan pesan teks dan dia menyuruhnya untuk berhenti. Tapi itu juga tidak meyakinkan Craig. Dia ingat hari pemakaman bahwa ada seorang pria aneh berdiri di belakangnya. Apakah ponselnya diambil olehnya? Jadi Craig segera bersepeda ke kuburan dan menghubungi nomor kakeknya. Kemudian dia membungkuk ke tanah dan mendengarkan bel yang akrab berbunyi. Ini membuktikan ponsel ada di peti mati. Pada akhirnya apa yang terjadi? Craig tidak berani berpikir lebih jauh. Hanya harus menghibur dirinya sendiri. Mungkin itu benar-benar pesan otomatis. Tapi siapa yang tahu apa yang lebih menakutkan? Beberapa hari setelah sekolah mengadakan prom, Craig diseret ke sudut oleh gangster sekolah untuk mengumpulkan uang perlindungan. Dia mencoba melawan-lawan. Penjahat itu meraih tangannya dan melemparkannya ke tanah. Semuanya, ingat pose ini? Sang ayah mendengar kabar tersebut dan langsung bertanya siapa yang melakukannya. Namun Craig tidak mengatakan jika dia meninggal. Jadi ayah dan anak itu bertengkar. Craig dengan sedih mengingat saat-saat indah yang mereka alami. Setelah itu, telepon yang mengiriminya pesan tiba-tiba berdering. Ternyata dia tidak mau mencela gangster itu karena takut dibalas dendam olehnya. Kecuali kau bisa membuatnya menghilang. Dan berpikir bahwa hanya bisa marah, siapa tahu pembicara tidak memiliki hati pendengar. Keesokan paginya dia menerima pesan menakutkan. Penjahat itu sudah mati. Kakek baru saja meninggal dunia. Tengah malam mengirim pesan ke cucunya. Meski Craig sangat takut, cinta kakeknya sangat dalam. Jadi dia masih memberitahu kakeknya tentang diganggu oleh orang jahat. Tak disangka, saat bangun keesokan harinya, paman jahat itu meninggal dengan cara yang aneh. Meski meninggal karena terjatuh dan lehernya patah, postur aneh ini persis sama dengan saat dia diintimidasi oleh orang jahat. Kebetulan adalah alat sehari-hari untuk menggertak Anda. Itu bukan kebetulan. Craig terus memikirkan siapa yang melakukannya pada akhirnya. Dia pergi ke kamar kakeknya, ingin membuka ruang rahasia. Kakek ketika dia masih hidup tidak membiarkan siapapun masuk, mengatakan bahwa ada rahasia di dalamnya. Tak disangka, pengurus rumah tangga muncul. Craig menyerah begitu saja. Pergi ke dapur untuk berbicara tentang keluarga. Tanpa sadar, kakek saya pernah memecat seorang karyawan. Kalian berdua menjadi musuh. Apakah pria aneh itu? Ia pergi mencari rumah majikannya. Sekali lagi, dari perkataan tetangga, orang ini sudah bunuh diri bertahun-tahun yang lalu. Meski tahu ini aneh, Craig tetap menelepon kakeknya. Dia berkata jika itu ada hubungannya dengan dia, ketuk dinding 3 kali. Kemudian Craig menutup telepon dan menunggu dengan tenang. Akibatnya, tidak ada suara ketukan. Saat Craig sedang tidak percaya, tiba-tiba kakek menelepon, apakah kamu mendengar? Kakek menelepon, Craig terlalu takut untuk mendekat. Baru setelah bel berbunyi dia memiliki keberanian untuk mengangkat telepon. Siapa tahu kakek mengirim pesan aneh, yang membuat Craig takut. Dia segera pergi untuk membeli telepon baru dan mengganti nomor teleponnya dan menghapus semua informasi itu. Awalnya ingin meninggalkan ini. Tapi dia menyimpan perasaan antara dirinya dan kakeknya, jadi dia harus menguncinya di dalam kotak. Dia pikir itu baik-baik saja, dan Craig pergi ke kota untuk kuliah, dengan cepat melupakannya. Tak disangka hari itu, saya menerima pesan dari kakek saya. Pulanglah, sesuatu terjadi. Orang ini pernah bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan kakeknya membunuh orang untuknya. Tapi kali ini dia mengeluarkan kotak besi yang telah dikunci selama bertahun-tahun dan kemudian mengeluarkan telepon lama. Setelah mengisi daya telepon, dia menyalakan telepon, dan kakeknya tidur di tanah selama setahun. Tapi setiap kali Anda menyebut nama seseorang, orang itu akan mati keesokan harinya. Meski Craig tidak bisa memastikan itu dilakukan oleh kakeknya, namun ponsel masih terkunci, tidak berani mencoba lagi. Tapi kali ini dia tidak bisa menerimanya. Beberapa hari yang lalu, bosnya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan orang yang menyebabkan kecelakaan itu hanya dihukum 3 bulan di kamp rehabilitasi alkohol. Maka dia menceritakan hal ini kepada kakeknya yang sudah meninggal, berharap orang jahat itu akan dihukum. Awalnya, dia mengira itu nyata, emosi sementara. Namun keesokan harinya orang yang menyebabkan kecelakaan itu meninggal secara tidak sengaja. Ia pun segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah menyuap perlindungan untuk mendapatkan informasi, ternyata pria yang menyebabkan kecelakaan itu menelan sepotong sabun dan meninggal mendadak.
Hanya surat wasiat yang tersisa di tempat kejadian. Craig buru-buru menanyakan nama sabun dan isi surat wasiat. Tiba-tiba seluruh orang tidak sehat. Ternyata sabun dari perusahaan ini adalah favorit pemilik sebelumnya untuk digunakan. Dan surat yang tertinggal juga merupakan puisi yang paling disukai guru. Apakah karena kakek melakukannya? Craig kembali ke kamar kakeknya, membuka ruang rahasia. Rahasia yang katanya menakutkan, ternyata adalah gambar-gambar di dinding ini. Craig tiba-tiba mengerti segalanya. Keduanya kehilangan ibu mereka di usia muda. Berempati dengan kesepian satu sama lain memberi mereka ikatan yang luar biasa. Jadi meskipun dia tidur jauh di dalam tanah, dia akan berusaha melindunginya. Craig tiba di kuburan, mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada kakeknya. Dia bilang dia sudah dewasa, mampu melindungi dirinya sendiri. Semoga kakek bisa tidur dengan tenang. Kemudian dia pergi ke danau, melempar telepon ke air. Cerita berakhir di sini. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Stephen Harper. Tidak menjelaskan kebenaran ini sekalipun. Tetapi penulis juga tidak ingin menceritakan kisah horor. Tapi saya ingin berbicara tentang ketakutan yang paling manusiawi, yaitu kesepian. Dan perasaan untuk menghapus kesepian juga sangat kuat. Dengan saya di sini, saya harap Anda tidak merasa kesepian di depan layar. Sampai jumpa di film selanjutnya.